jadi hari ini saya mau buatin tutorial untuk join fan cafe-nya Sono ya. Fan cafe Naver in Sono. Jadi buat Sono Hada bisa ikutin tutorial ini ya. Jadi pertama itu buka dulu webnya, ini dia alamatnya cafenaver.com/holicsono ya. Ini saya sudah masuk di halaman Cafe Naver-nya Sono. Terus ini sebenarnya kalau untuk daftarnya harus menggunakan laptop atau PC ya. Jadi nggak bisa daftar via handphone, soalnya nanti ada bagian yang bakalan nggak muncul di handphone dan cuma muncul di PC atau laptop. Nah, ini bisa ditranslate juga webnya sepertinya, tapi ini saya pakai versi Hangul aja ya. Ini ada tulisan login ya. Ini ada tulisan login, kita klik ini dulu. Oke. Terus ini kita harus membuat email Naver dulu. Nah, ini berhubung kita mau buatnya dari awal untuk teman-teman Sono Hada yang belum punya email Naver ya. Kalau saya sudah punya. Jadi di sini kita klik sign up. Oke, nah di sini ada term of service-nya, terus ada privacy policies ya, ada semuanya. Mau dibaca satu-satu boleh, kalau enggak langsung aja dicentang semuanya agree ya, setuju, terus klik confirm. Nah setelah itu kita desain username-nya. Oke, contoh username-nya seperti ini. Sono Hada. Kalau nggak salah untuk username-nya Naver itu ada syaratnya huruf plus angka ya, atau huruf doang bisa. Coba kita buat tanpa angka ya. Oh ya, bisa juga. Ini ada terus juga bisa saya buat gini. Terus passwordnya kita buat aja sama dulu ya. Ini ada ketentuannya, jadi untuk password harus ada huruf, angka, sama spesial karakter ya. Jadi ini saya tambahin dulu. Oke, nah itu sudah diterima ya. Terus nah ini untuk nama, saran saya diisi dulu pakai nama sesuai paspor ya, soalnya nanti kita bakalan masukin data diri setelah ini untuk verifikasi sebelum daftar ke fan cafe-nya. Nah ini terus untuk tahun lahir kita buat seperti ini ya, tahun lahir Beonim aja. Ini ya. Nah recovery emailnya masukin email masing-masing aja ya. Ini nanti kalau kita lupa password bakalan di recovery ke sini, atau sempat ke blocking atau ban gitu, jadi kita nggak bisa masuk. Berhubung sebenarnya harusnya masuk Naver itu pakai VPN ya, karena kita bukan penduduk asli Korea. Nah ini untuk mobile phone-nya kita masukin nomor kita sendiri. Nah sarannya Telkomsel itu pasti nggak bisa, yang udah pernah kita coba itu XL dan Tri. Jadi untuk IM3 sepertinya juga bakalan gangguan. Usahakan kalian punya nomor XL atau Tri yang bisa dipakai, bisa pinjam dulu punya teman, punya saudara boleh. Terus kita masukin. Nah, contohnya seperti ini. Masukin terus nanti send code ya, klik yang send code ini. Nah nanti dapat SMS verifikasi. Nah setelah verifikasi itu nanti masuk enter verification code. Oke. Jadi nah setelah di enter verification code ini
ya, terus klik sign up. Nah, setelah itu nanti kita bakalan dapat email baru, email Naver. Terus kita juga bakalan dapat kayak pop-up notification gitu bahwa sudah berhasil membuat email di Naver ya. Nah, setelah berhasil, kita kembali ke cafe Naver yang tadi ya, kembali ke cafe Navernya Suno ya untuk verifikasi data diri. Jadi ini kita pakai email yang tadi ya. Ini saya coba pakai karena saya udah pernah. Oke, jadi ini saya sudah coba login ya. Nah, setelah login, scroll down ya, terus klik Cafe Kaip Haki atau join Pen Cafe ya. Ini diklik dulu. Nah, terus ini masuk pemberitahuan bahwa kita harus kita harus verifikasi identitas ya. Silmyong Hagin Hewonman KIB Kanengamida. Jadi cuman ID yang terverifikasi identitasnya yang bisa join Pen Cafe. Terus Silmyong Hagin Pagero Idung ha시겠습니까? Apakah kamu mau masuk ke halaman verifikasi identitas? Nah, di sini kita klik OK. Ya. Nah, ini untuk yang di Korea, mereka bisa verifikasi identitas itu pakai IPIN atau 휴대폰 ya, atau pakai nomor handphone. Nah, berhubung kita itu bukan orang Korea dan bukan foreigner yang tinggal di Korea juga, nggak punya IPIN, nggak punya nomor HP Korea. Nah, di sini kita ada pilihan if you need help. Nah, di sini bisa kita klik if you need help ini untuk verifikasi identitas untuk foreigner yang tidak tinggal di Korea ya. Klik di sini. Nah, ini dia. You need to confirm your real name to use this service ya. Jadi tadi real name kita yang kita masukin saat buat email Naver itu, makanya saya saranin pakai real name dulu supaya nanti bisa diverifikasi menggunakan pasport atau KTP ya. If you are an overseas resident who cannot use the above verification method, we will help you confirm your real name through your customer center ya. Jadi nanti kita melalui customer center. Nah, ini kita klik help. Nah, di sini dijelasin beberapa bagian ya. Ada how to change nickname ID to a real name for foreigners or Koreans living abroad ya. Jadi kita itu orang asing ya atau orang Korea yang lagi tinggal di luar. Jadi nggak pakai nomor HP Korea. Nah, untuk foreigner itu bisa menyiapkan alien registration card itu kalau kita foreigner yang tinggal di Korea. Ya. Nah, berhubung kita tidak tinggal di Korea, maka kita ada di tahap yang ini, foreigner without an alien registration card ya. Jadi kita pakai yang ini. Nah, terus ini ada syarat saat kita memasukkan kartu identitas kita ya, itu bisa foreign passport or foreign driving license. Jadi cuma bisa pakai SIM atau passport ya. Nah, di sini ada your name must be indicated in English letters ya. Jadi namanya harus dalam tulisan Latin ya. Terus identification must include name, date of birth, and gender. Jadi cuma perlu yang kelihatan tuh nama, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin. Your date of birth and gender must be indicated ya, harus kelihatan. Terus please submit after covering up the photo and address. Jadi foto kita di SIM atau pasport itu harus ditutup dulu, terus alamat juga ditutup dulu. Terus ini processing may be delayed due to identification and time difference ya. Jadi nanti mereka juga butuh waktu.
Nah, ID card issued by the government of South Korea are not valid ya, karena ini nanti bisa pakai metode yang daftar yang sebelumnya, bukan yang ini. Nah, di sini ini kan berhubung saya loginnya itu pakai Line ya, jadi langsung terbaca kalau email saya itu Gmail. Nah, tadi kita harus pakai email yang Naver ya. Nah, ini Naver kita. Emailnya tadi misalnya ini yang saya buat tadi ya. Nah, itu @naver.com. Nah, terus ini requesting customers name-nya itu nama asli kita sesuai sama identitas yang bakalan kita pakai ya. Kita isi dulu, ini sebagai contoh aja. Misal ya, terus ini gender female. Nah, terus ini pakai nomor HP yang kita pakai untuk sign up tadi. Jadi tadi nomor sebentar. Jadi nomor yang Excel tadi ya. Nah, seperti ini. Terus consent to change to real name ya. Jadi mengizinkan untuk perubahan nama ke nama asli. Terus ini consent to change your nickname ID to your real name using English letters ya. Oke, itu kita centang juga. Nah, terus ini ada bagian yang if you use someone else ID card or forgery ID card, you may be subject to legal penalties. Jadi, kalau kita menggunakan ID card, kartu identitas orang lain atau kartu identitas yang dipalsukan, maka kita akan terkena sanksi hukum. Nah, ini ada bagian alien registration card or passport ya, ini attach file. Nah, tadi file yang harus di attach itu syaratnya sudah ya disebutkan bahwa foto sama bagian alamat harus ditutup dulu, jadi cuma kelihatan bagian nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin saja. Dan itu harus sesuai dengan nama yang tadi kita input di atas. Nah, ini bisa di browse, terus nanti klik login ya, login. Nah, setelah selesai kita submit attach filenya. Nah, di sini kita tulis type of ID. Jadi saya akan pakai passport ya. Terus issuing country Indonesia. Terus issuing organization ini bisa ngisi Indonesia government, boleh ya. Atau mau isi Indonesia Indonesia immigration gini boleh ya. Terus validity periodnya sesuai sama pasportnya kita tadi, misalnya 2023 gitu ya. Nah, terus di bagian request, nah ini harus diisikan kita minta diverifikasi identitas ini untuk apa. Misal saya mau daftar fan cafe Sono, jadi saya nulis I want to fan cafe. I need to verify my ID as soon as possible. Ya, misalnya nulisnya seperti ini ya. Jadi request ini nggak perlu panjang-panjang banget, mau jelasin boleh, mau singkat padat dan jelas juga boleh. Nah, ini terus kita dimintain concern lagi ya, atau persetujuan bahwa informasi personal kita akan disimpan oleh pihak Naver. Oke, di sini klik I agree, terus baru di. Nah, setelah kita submit, nanti bakalan dapat email juga bahwa permintaannya sedang diproses. Nah, itu butuh waktu biasanya 1-3 hari kerjanya Naver. Nanti dapat email lagi kalau memang
ID yang dimasukkan, yang di attach tadi sudah sesuai nih ya, bagian ID pasport atau SIM tadi yang kita masukkan itu sudah sesuai permintaan pihak Naver atau belum. Nah, kalau belum mereka akan menunjukkan alasannya di email tadi. Nah, email yang kita dapat itu tentunya di email Naver-nya kita ya, jadi sering-sering buka email Naver-nya di HP juga nggak ada masalah. Nah, setelah diverifikasi kita baru bisa join ke Pencafe-nya Sony tadi. Ini kita balik lagi, nah, diverifikasi baru bisa klik KP Kaip Haji. Untuk KP Kaip Haji ini nanti langkahnya mudah saja, nggak akan sulit. Kalau ada yang mau ditanyain boleh tanya ke kolom komentar, nanti akan dibantu jawab ya. Atau bisa email kita ke email yang ada di description box. Oke, ayo. Mudah-mudahan semuanya gampang ya daftarnya.